Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khalifillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nggak apa-apa, sabar ya, masih bahas bismillah aja ini dari kemarin. Ini seninya belajar punya Syekh Khalil Harras. Ya, tapi nanti kalau sudah masuk inti pembahasan itu luar biasa di dalam memberikan penjelasan, ya, taksim itu pembagian sehingga kita bisa menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Tapi memang diuji dengan kesabaran di awal. Ya, ini udah pertemuan berapa? 4 atau 5? 4 kayaknya ya. Belum selesai bahasa apa? Bismillah. Bihair insyaallah. Kemarin terakhir kita masih bahas nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita baca lanjutannya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ikhtulifa fil jam'i bainahuma. Dan terjadi silang pendapat ketika nama kedua ini digabung. Ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama artinya rahmah. Memiliki arti rahmah. Hanya saja beda wazan memang. Yang satu ikut wazan fa'lan, yang satu ikut wazan fa'il. Tapi secara global mengandung sifat rahmah. Ya, rahmah itu apa? Kasih sayang. Ya, dan kasih sayang Allah itu luas. Tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, tidak. Bahkan orang-orang kafir, hewan, tumbuhan, semua alam semesta itu semuanya ya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal itu kata Nabi baru satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Ya. Mafhum, kemarin kan ada video banjir, ada kucing tuh bawa anaknya, ada yang digigit, ada yang nemplok di belakang. Itu termasuk athar, ya, efek pengaruh dari kasih sayangnya Allah sampai diberikan kepada binatang. Ya, ada anjing udah pada penuh dengan debu lumpur sambil gigit anaknya. Ya, bahkan ada video kecoa juga sama keluarganya ngumpul semuanya. Ya, sampai dikasih caption, siapa yang mau nolong nih, keluarga banyak banget nih. Nah, ini menunjukkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Itu baru satu. Nanti Allah berikan sisanya 99 rahmatnya untuk penduduk surga. Betapa besarnya itu. Satu saja udah luar biasa dirasakan oleh makhluknya, apalagi sisanya 99. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuknya penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini terjadi silang pendapat. Kalau nama Rahman dan Rahim digabung, faqila, maka ada yang berpendapat al-muradu birrahman, yang dimaukan dengan ar-Rahman, alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in fid dunya, yaitu yang rahmatnya Allah luas, meliputi segala sesuatu yang ada di dunia. Ya, tadi kita secara global. Li'anna sighata fa'lan, dikarenakan wazan fa'lan kan rahman, kalau di ilmu sharaf ikut wazan fa'lan, tadullu 'alal imtila'i wal kasrah, menunjukkan akan imtila. Imtila itu ya seperti meluap gitu, menyeluruh. Dan juga kasrah, banyak. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim kalau dia gabung beda arti masing-masing. Ar-Rahman berarti kasih sayang Allah yang luas meliputi segala sesuatu di mana? Di dunia. Siapapun ya, orang muslim, orang kafir, binatang, ya tumbuhan, semuanya tidak lepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna apa? Ar-Rahman. War-Rahim, adapun Rahim
alladzi yahtassu bi rahmatihil mu'minina fil akhirah. Adapun rahim yang Allah khususkan untuk orang-orang beriman saja mendapatkan rahmat Allah nanti di yaumul qiyamah, di hari yaumul akhir. Mafhum? Ini ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau Rahman itu kasih sayang yang luas untuk di mana? Dunia. Adapun Rahim kasih sayang khas diberikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir tidak diberi, tapi menunjukkan ada sifat adilnya Allah. Karena nggak boleh kita sematkan sifat zalim kepada Allah. Ya, karena nanti akan ada yang mengira ketika ada manusia dimasukkan ke dalam neraka, berarti Allah apa? Zalim. Tidak. Ini menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan nih, kalau dapat nikmat disematkannya adalah rahmah. Tapi kalau dapat azab, musibah, itu menunjukkan akan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh disematkan Allah itu zalim. Misalkan ada bencana, ada musibah, seterusnya ada banjir, tsunami dan seterusnya. Bukan Allah zalim kepada hambanya. Justru si hambalah yang zalim terhadap dirinya. Lantas kita sematkan sifat apa untuk Allah? Sifat adil. Allah Maha Adil. Karena mungkin disebabkan dosa-dosanya, akhirnya Allah beri peringatan. Ini menunjukkan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada ungkapan, orang masuk ke dalam surga itu karena rahmatnya Allah. Sedangkan yang masuk neraka itu karena adilnya Allah. Ya, mafhum? Ini kaidah yang diungkapkan oleh para ulama. Jangan ala-ala sufi bahwasanya kalau Allah masukkan dia ke dalam neraka nggak masalah, yang penting Allah cinta sama saya. Ya nggak bisa gitu konsekuensinya. Kalau Allah cinta kepada orang, kepada hamba, akan diapain? Tolong, dijaga, dimasukkan ke dalam surga. Dia dengan enaknya bilang nggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting Allah ridho sama saya, yang penting Allah cinta sama saya. Ini menunjukkan jahilnya dia tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, justru kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cinta, ya dimasukinnya kemana? Neraka. Itu termasuk kelaziman. Kelaziman. Wakila al-aqsu, dan pendapat yang kedua mengatakan aks, kebalikan. Jadi rahim lebih luas untuk di dunia, sedangkan rahman itu khas untuk yang beriman. Tapi yang masyhur, yang ma'ruf memang pendapat pertama tadi. Rahman itu yang maha luas rahmatnya di dunia, sedangkan rahim khas, lebih sempit, diberikan hanya untuk orang-orang beriman kelak di yaumul qiyamah. Ya, makanya nggak boleh kita bilang ya kita masuk ke dalam surga karena amal kita, tidak. Ditegur oleh Rasul. Bahkan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dipahami berarti kita nggak usah beramal, nggak gitu. Maksudnya Nabi, jangan engkau yakini masuknya surga itu sebanding dengan amal yang kita kerjakan. Ya, kita ini berapa tahun sih? Beramal berapa lama, berapa tahun? Ya, dengan nikmat surga yang begitu panjang, tanpa terbatas, akhirnya nggak ada akhirnya. Ya, nggak sebanding dengan amal yang kita kerjakan dengan balasannya. Makanya katakanlah itu semua rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin kita bahas, ya bidayah itu nggak ada batasannya ke belakang. Begitu juga nihaya, tidak bisa dibatasi sekian kemudian setelahnya binasa, enggak. Ya begitu juga nihaya terus tak terhingga. Ya, makanya termasuk luar biasa rahmatnya Allah kepada orang-orang beriman kelak di yaumul qiyamah. Ya ini yang harus tertanam di dalam hati kita, bahwasanya hidup ini sementara, hidup ini sebentar, akan ada alam berikutnya yang kita jalani, alam barzakh, dan alam barzakh juga akan ada waktu habisnya. Ya, yang terakhir tidak ada waktu habisnya. Makanya disebut alam akhirat. Akhirat itu apa? Akhir, belakang. Ya, dan ini semua dirasakan oleh orang-orang yang memiliki nyawa, memiliki ruh, yang hidup di muka bumi. Ya, ini keyakinan yang harus terus kita tancapkan, yang harus kita tanam di dalam
hati kita yang membuahkan amal saleh. Ya, masya Allah. Inilah hidup. Mau cari apa lagi? Oh ya, orang kaya mati, orang miskin ya mati, pejabat juga mati. Ya, itulah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Coba orang yang tidak berilmu, asik dia ya mungkin jam segini masih dia? Ya di macet-macetan sana. Ya kadang sampai kerjanya double, udah pulang sore lanjut lagi sampai malam. Ya dia sengoyo-ngoyo apapun dapatnya ternyata ya sekitar. Tapi kalau orang yang berilmu paham, ya betul ada tanggung jawab di belakang yang harus dia emban gitu, mungkin dari nafkah dan yang lainnya. Tapi ketika orang yang mengerti ilmu, maka dia betul-betul persiapan itu. Bekal apa yang harus saya bawa, bekal apa yang saya harus persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Ya, dan taqwa nama lain dari tauhid. Nama lain dari kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah sebaik-baik bekal. Ya, dan pentingnya juga kemarin kita belajar derajat keimanan ya sebagai barometer kita. Sudah sejauh mana kita meningkat di dalam keimanan. Semoga Allah SWT mudahkan. Wa qad dhahaba al-'allamah Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim telah berpendapat di dalam kitabnya Bada'i al-Fawaid ila anna ar-Rahman, bahwasanya Rahman adalah dalun ala sifatil qa'imah bidzat, menunjukkan sifat yang ada pada zatnya Allah, itu sifat zatiyah. Jadi sifat zatiyah itu tidak terikat dengan kehendak. Beda sifat turun, misalkan Allah turun ke langit dunia itu terikat dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah mau, Allah turun. Kalau Allah mau, Allah enggak turun. Itu namanya sifat ya masyiah atau ada kehendak di dalamnya. Ya, seperti apalagi sifat masyiah, ghadab. Kalau Allah mau, Allah akan marah. Tapi kalau Allah mau, ya Allah tidak marah, Allah tahan. Itu namanya sifat yang berkaitan dengan kehendaknya Allah SWT. Tapi Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat pada zatnya Allah yang terus-menerus melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terikat dengan kehendak. Misalkan kalau Allah mau, Allah memberi kasih sayang. Kalau Allah mau, Allah tidak memberi kasih sayang, gitu. Nanti akan hancur semua nanti alam semesta ini ketika tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya, misalkan ada bencana terus tidak ditolong, apa yang terjadi? Ya, hancur semuanya, nanti binasa. Ya, itu makanya kata Ibnu Qayyim, Ar-Rahman menunjukkan sifat qaimah bidzat. Nama lainnya sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Yang tidak terikat dengan kehendaknya Allah. Terus-menerus Allah memiliki sifat kasih sayang. Tidak pernah putus. Ya, sedetik pun tidak pernah putus. Ya, dan kita rasakan sampai hari ini. Kita dikasih oksigen gratis. Ya, coba yang nggak bisa ya nafas. Berapa tuh bayar oksigen? Satu tabung. Ada yang pernah ironi sering nih, berapa tabung iro bayarnya? Oh ya. Enggak, kalau pakai tabung bayarnya berapa? Enggak pernah ya. Enggak, misalkan dibawa ke rumah sakit gitu kan, dikasih apa nih? Alat, kan bayar itu kan. Masa enggak bayar? Berapa? 100.000 ada? Isi ulang. Tuh 100.000 tuh. Coba kalau kita hitung-hitung berapa banyak sehari kita nyedot oksigen. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan para ulama menegaskan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita pada irqin sakin. Irqin sakin itu peredaran darah yang lancar. Coba bisa dihitung berapa banyak? Enggak bisa dihitung, banyak sekali. Ya, peredaran darah ke mata lancar, bisa melihat. Peredaran darah lancar kemana? Otak, ya bisa berpikir dan seterusnya. Coba ada yang tersumbat saja, aduh palau sudahlah, ini yang pening. Atau nggak jalan mungkin di sininya sarafnya apanya, akhirnya nggak bisa diapain, gerakin, pegel, linu dan seterusnya. Ya, tanpa kita sadari itu adalah rahmatnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Terus diberi, nggak pernah terputus. Itu yang disebut dengan sifat qaimah bidzat. Jadi terus menerus ada pada zatnya Allah, tidak terikat dengan kehendak. Ya kalau terikat dengan kehendak, nanti kalau Allah nggak mau gimana? Memberi rahmatnya, hancur nanti alam semesta. Ya justru adanya rahmatnya Allah, ya tidak pernah terputus. Semua bintang-bintang, planet-planet beredar dengan apa? Garis orbitnya. Begitu. Itu namanya sifat apa? Qaim bidzat. War-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Adapun Rahim menunjukkan kepada ta'alluq. Ta'alluq itu ya syarat gitu untuk marhum yang dirahmati. Berarti dia lebih khas. Jadi ketika ada seorang hamba memiliki syarat yang khas ini, yaitu iman dan lain-lainnya, maka Allah tambahkan rahmat lebih. Ya, bukan hanya sekedar oksigen, makan, tapi Allah berikan rahmat yang lebih dari itu semua. Allah kasih hidayah, Allah kasih ilmu yang nafi', Allah berikan keturunan yang berkah dan seterusnya. Maka ini terikat dengan ta'alluq. Ta'alluq itu persyaratannya. Ya, jadi nggak semua orang dapat. Makanya Rahim lebih apa? Lebih dalam maknanya, lebih khusus. Begitu. Jadi kalau kita pengen dapat rahmat Allah yang lebih khusus, maka hadirkan syarat-syaratnya. Betul-betul jadi orang yang beriman, menjalankan perintah Allah dan seterusnya. Maka selain dia mendapatkan rahmat sebagaimana manusia yang lain, dia mendapatkan rahmat yang apa? Yang lebih. Ya, jangan jangan salah dipahami bahwasanya kita dapat hidayah itu ya karena kita, enggak. Itu justru ya Allah punya sifat, punya nama Rahim, ya memberi kasih sayang lebih. Karena ya Rahim ini terikat dengan marhum tadi. Ya, maka sekali lagi kalau ingin mendapatkan rahmat Allah yang lebih, hadirkan apanya? Syarat-syaratnya atau sebab-sebabnya. Sehingga menjadi orang yang mendapatkan rahmat yang lebih. Walihada lam yajil ismur rahman muta'addiyan fil Quran. Oleh karena itu nama Ar-Rahman di dalam Al-Quran tidak datang dalam keadaan muta'addi. Muta'addi itu ada objek yang diberi, tapi cuma global saja kalau Rahman. Tapi kalau Rahim pasti akan ada objek yang diberi. Contohnya, qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu Rahim terhadap orang-orang yang beriman. Tapi kebanyakan lafaz Ar-Rahman tidak ada diberikan kepada siapa? Ini menunjukkan umum. Jadi ketika tidak ada keterikatannya, maka dia umum. Tapi ketika diikat dengan sesuatu, maka dia khas untuk sesuatu tadi. Sudah ya? Misalkan antum misalkan doa kepada Allah Ar-Rahman, atau ya Allah tolonglah aku. Tolong dalam hal apa? Ya semua. Kecuali kalau antum ikat, tolong aku dalam urusan A misalkan. Nah, itu namanya muta'addi, terikat dengan sesuatu. Tapi ketika dia doa Allahumma agisna, ya Allah tolonglah aku. Tolong dalam hal apa? Semua perkara. Tapi ketika Allahumma agisna fi atau apa dalam hal apa, berarti khas untuk sesuatu yang dia minta. Maka ketika nama Rahim diikat dengan bil mu'minin, berarti kasih sayang ini khas untuk siapa? Orang yang beriman. Sedangkan lafaz Ar-Rahman itu global, tanpa diikat. Makanya Ar-Rahman lebih luas. Sedangkan Ar-Rahim lebih apa? Sempit atau lebih khusus. Itu perbedaan kalau dua nama ini gabung. Tapi kalau sendiri-sendiri ya sama saja, artinya rahmat yang luas. Artinya Allah memberikan rahmat juga kepada orang yang beriman. Tapi ini kita berbicara kalau dua nama ini apa? Gabung. Maka Rahman lebih umum, Rahim lebih apa? Lebih khusus. Khususnya untuk siapa? Hanya untuk orang yang beriman. Hanya untuk orang yang bertakwa, hanya untuk orang yang ya ahli tauhid, hanya orang yang begini dan begini dari keimanan. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Gampang apa sulit? Gampang lah insyaallah ya. Kan ini juga sudah lewat di asma sifat. Ar-Rahman lebih luas, Ar-Rahim lebih apa? Khusus. Ya, kalau di Indonesia sama aja artinya penyayang atau pengasih. Ya, apa bedanya penyayang sama pengasih di Indonesia?
Pengasih, penyayang. Kalau di semua berarti pengasih. Ya, kalau yang lebih khusus penyayang. Ya, kalau di Indonesia jadinya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, berarti penyayang lebih sempit ya. Lebih sempit. Kalau pengasih lebih apa? Luas. Itu kurang lebih. Ya, tapi kan kalau di Arab kan enak ya, beda Rahman sama apa? Rahim. Ya, tapi perlu ditafsir kan, Rahman itu kasih sayang yang luas, sedangkan Rahim kasih sayang yang apa? Yang khusus. Jadi kalau minta sama Allah, panggil aja nama Ar-Rahim, ya Allah ya Rahim, karena dia lebih khusus. Lebih apa? Lebih khusus. Begitu. Walaupun boleh juga dengan Rahman, tapi kalau kita lebih tahu apa nama masing-masing kan lebih enak ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqur rahmanan, dan Allah tidak berkata rahmanan, tapi yang Allah katakan dalam ayat rahima. Wa hadza ahsanu ma qila fil farqi bainahuma, dan ini adalah yang paling baik apa yang dikatakan tentang perbedaan antara dua nama ini. Ini menurut Syekh Khalil Harras rahimahullah, apa yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim ini termasuk yang paling bagus menjelaskan perbedaan Ar-Rahman dengan apa? Ar-Rahim. Kemudian kita lanjutkan. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Annahu qala, bahwasanya Abdullah berkata, huma asmani raqiqani, dua ini adalah nama yang raqiqan. Raqiqan itu halus, lembut gitu. Ahaduhuma araqqu minal akhar, salah satu dari keduanya lebih halus lagi, lebih sempit lagi ketimbang nama yang lain. Ini ucapannya siapa? Abdullah ibn Abbas. Ya, walaupun kalau dicek hadisnya ya tidak sahih, tapi maknanya sahih. Ya, walaupun dicek hadisnya Pak tidak sahih, tapi secara makna Pak sahih. Ya, ini terkadang ya orang kadang gagal paham ya, semua dhaif langsung dibuang semena-mena. Enggak. Terkadang dia bisa dipakai tapi memang bersyarat. Ya, bisa dipakai tapi memang apa? Bersyarat. Salah satu misalkan contoh syaratnya, memang secara penisbatan itu lemah. Tapi ketika dilihat lafadznya ternyata mencocoki ayat, mencocoki Al-Qur'an. Ya, maka yang seperti ini boleh sebagai ya peluru tambahan, selain dikasih Al-Quran, dikasih hadis, dikasih peluru apa? Tambahan. Begitu. Ya, tidak sekonyong-konyong berarti dhaif itu langsung dibuang. Selama dhaifnya tidak parah, selama dhaifnya tidak fatal, maka masih bisa digunakan tapi bersyarat. Begitu. Bisa dipahami ya. Maka ya kalau penisbatan memang lemah, tapi secara makna ini benar. Secara makna benar. Lanjut, qala al-mu'allif rahimahullah wa mana'a ba'duhum, sebagian ulama ada yang menolak qaunar rahman, keberadaan rahman fil basmalah, dalam bismillahirrahmanirrahim, na'tan lismil jalalah, sebagai sifat untuk lafzul jalalah Allah. Bedakan antara nanti sifat dengan badal. Kalau badal misalkan Umar Abu Hafsin. Umar siapa? Abu Hafsin. Abu Hafsin siapa? Umar. Ya, itu namanya badal dalam ilmu nahwu. Ya, kalau naat sifat misalkan dalam bahasa Indonesia, telah datang Zaidun yang kecil. Nah, berarti kecil ini badal atau sifat? Sifat. Misalkan Hiro panggilannya apa? Hir. Hiro hir. Hir ini badal atau sifat untuk Hiro? Badal. Kalau misalkan Hiro yang kecil, Hiro yang besar telah datang, berarti sebagai apa itu? Sebagai sifat. Nah, ada beberapa ulama yang mengatakan ini khilaf di i'rab saja ya, bukan khilaf di mana-mana nih. Makanya tadi Anda bilang dari awal sabar kalau belajar di muqaddimah ini. Ya, ada silang pendapat i'rab. Ar-Rahman itu i'rabnya badal atau sifat? Ya, pendapat yang pertama ini mengatakan jangan jadi sifat tapi badal. Kenapa? Karena Ar-Rahman ya Allah. Allah ya salah. Ar-Rahman.
Jangan dijadikan sifat. Kayak tadi, ya Umar Abu Hafsin. Abu Hafsin ini siapa? Ya Umar, bukan sifat dia. Beda kalau Umar Al-Faruq misalnya. Maka Faruq ini bisa jadi apa? Sifat untuk Umar. Nah, kira-kira Ar-Rahman ini badal atau sifat? Bisa dipahami nih pembahasannya? Ya, nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja nih. Ada gunanya nggak? Ya insya Allah yang belajar nahwu senang sih. Tapi kalau nggak belajar nahwu, apaan sih ini badal sama sifat? Ya, diuji kesabarannya belajar nanti nih. Apa? Asma sifat. Karena ya kan kalau besok malam kita belajar kan tentang nama doang. Nah, tapi nanti di akidah wasita kita lebih detail bahas sifat. Nanti kita bahas sifat mata, sifat tangan, sifat wajah, ya, sifat iradah, sifat ini. Kalau di Asma al-Husna itu khas untuk nama saja. Tapi kalau untuk akidah wasitiyah, bobot terbesarnya lebih di sifat. Ya, makanya kita pelajari ada akidah, ada asma sifatnya, tauhid asma sifat, ada tauhid juga apa? Uluhiyah dan yang lainnya. Lengkap insyaallah. Kenyang-kenyang antum ya. Jangan mutaber aja ya. Apa ya? Ini pendapat pertama. Ada yang sebagian orang nggak mau bilang i'rabnya na'at. Itu katanya. Li'annahu 'alamun akhar lillahi ta'ala. Dikarenakan Rahman ini nama lain untuk Allah Subhanahu wa taala. La yutlaqu 'ala ghairihi, yang tidak boleh disematkan kepada selain Allah. Bisa dipahami ya? Wal a'lam la yun'atu biha, dan nama itu tidak bisa jadi sifat. Kayak tadi Umar Abu Hafsin. Abu Hafsin ini bukan sifat, tapi apa? Nama lain dari Umar. Atau kalau di nahwu namanya badan. Namanya apa? Badan. Ya, itu pendapat pertama. Kata Syekh Al-Harras was sahih, dan beliau lebih condong yang sahih katanya, annahu na'tun lahu, bahwasanya Rahman itu i'rabnya sifat. I'rabnya apa? Sifat. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Alasannya, bi'tibari ma fihi min ma'nal wasfiyah. Ditinjau apa yang ada pada nama ini dari makna sifat. Maksudnya apa? Setiap nama punya sifat. Jadi yang diambil jangan namanya, tapi yang diambil adalah sifatnya. Jadi Ar-Rahman menurut Syekh Khalil Harras adalah sifat untuk Allah. Dari sisi apa? Setiap nama punya apa? Sifat. Sampai situ sih ini. Ya, kira-kira lebih enak mana, pendapat pertama atau pendapat kedua? Namanya ya gampang ya. Kalau yang pendapat kedua pusing ya. Ya udah Ar-Rahman nama untuk Allah, ya udah Ar-Rahman badal, Ar-Rahim badal. Tapi pendapat kedua enggak, itu bukan badal, tapi naat. Naat itu sifat. Alasannya karena setiap nama mengandung apa? Sifat. Jadi yang diambil adalah sifatnya, bukan namanya. Insyaallah. Ya kayak gini jangan pusing. Wah, gua naat, lu badal. Ayo kita apa namanya? Gontok-gontokan, kita pisah, enggak, jangan. Ya, ini untuk pelajaran buat kita, bahwasanya dalam pelajaran asma sifat saja ada silang pendapat, tapi dilihat silang pendapatnya yang apa. Ya, apakah yang harus kita boikot atau enggak? Ya, tapi kalau silang pendapatnya sama Jahmiyah yang bilang Allah enggak punya nama, enggak punya sifat, ya kayak begini wajib ya diboikot. Terus gara-gara yang kecil begini, siapa lu? Lu badal kan? Gua naat. Ya, gua nggak mau duduk sama lu. Nggak gitu kan? Ya, ini belajar untuk kita melatih ya memandang silang pendapat. Mana yang boleh kita bersikap, mana yang boleh kita toleransi. Ya, terkadang kan kebalik. Ya, dalam perkara yang seharusnya toleransi malah apa dia? Ya, kenceng ya. Tapi yang seharusnya ada boikot malah dia kendor. Ini kan salah penempatan gitu. Salah apa? Penempatan. Sekali lagi, dan yang sahih bahwasanya Rahman adalah naat untuk Allah. Karena ditinjau dari apa yang ada di dalamnya dari makna sifat. Maksudnya setiap nama mengandung apa? Sifat. Far-Rahman ismuhu, dan Rahman adalah namanya.
Ya, wa wasfuhu, dan juga di dalamnya ada sifat, yaitu sifat apa? Rahmat. Begitu. Wala tunafi ismiyatuhu wasfiyatahu, dan penamaan tidak ada kontradiksi dengan pensifatan. Ya nama ya sifat, sifat ya nama, begitu. Itu alasan yang mengatakan i'rabnya adalah nah. Famin haitsu huwa sifatun, maka kalau ditinjau dari sifat, jaro tabi'an ala ismillah, maka mengalirlah, berjalanlah i'rabnya sebagai naat untuk Allah. Jadi dia bisa jadi naat karena tinjauannya ada sifat di dalam Rahman. Begitu. Wa min haitsu huwa ismun, dan kalau ditinjau dari isim, warada fil Quran ghairu tabi', datang di dalam Al-Quran bukan sebagai sifat, tapi i'rabnya yang lain. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar gitu. Mafhum? Bal wurudal ismil alam, bahkan datangnya dia sebagai nama gitu. Contohnya adalah kaqauli ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sekarang ar-rahman di sini datang sendirian, ya udah dia sebagai mubtada, bukan sebagai badal, bukan sebagai sifat. Al-muhim itu mah faedah apa? Faedah nah saja. Kalau ngerti alhamdulillah, kalau nggak ngerti ambil kesimpulan umum aja. Ada silang pendapat i'rabnya, yang satu bilang badal, yang satu bilang apa? Sifat. Kenapa bilang badal? Karena Ar-Rahman nama, Allah nama, Ar-Rahman nama, Ar-Rahim nama, ya itu juga. Sedangkan yang bilang itu sifat, karena di setiap nama mengandung apa? Sifat. Begitu aja udah selesai. Nggak usah pusing. Oh. Sama. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya, segala puji itu milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan huda dan agama yang hak. Ya, huda di sini artinya ilmu, dinil hak itu amal. Ya, ini sedikit anak sarah sedikit, nanti juga di bawah disarah lagi. Jadi Allah mengutus Rasul kita Nabi Muhammad itu dengan dua, huda dan dinil hak. Huda itu ilmu, dinil hak itu apa? Amal. Untuk membedakan siapa? Untuk membedakan siapa? Yahudi dan apa? Nasara. Kenapa? Kalau Yahudi luar biasa pintarnya, ilmunya luar biasa, tapi mau nggak beramal? Nggak mau. Makanya mereka dibilangnya apa? Maghdub. Apa maghdub? Dimurkai. Sedangkan Nasara semangat ngapain? Beramal, tapi tanpa apa? Ilmu. Makanya disebut dhalin. Apa dhalin? Sesat. Dan Islam datang membawa dua ini, ilmu dan juga apa? Amal saleh. Makanya para ulama ada yang bilang cukuplah ya dicela orang yang punya ilmu tapi tidak apa? Mengamalkan ilmunya, dikatakan mirip seperti orang-orang apa? Yahudi. Cukuplah ya celaan buat orang yang semangat beramal tapi tidak apa? Berilmu. Cukup dari apa? Seperti orang-orang Nasara, mirip seperti orang-orang Nasara. Adapun Islam menghadirkan dua ini, apa? Ilmu dan juga apa? Amal saleh. Jadi kami ya. Ya, makanya kalau ada orang yang semangat banget tapi tanpa ilmu, ya syabih kata para ulama, syabih itu mirip dengan siapa? Nasara. Tapi sudah memiliki ilmu, ya menang-menang baik, tidak diamalkan, tidak didakwakan, ada syabih. Benar? Bin Yahud Nasrani Wasallam. Ya, sekali lagi Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini mafhum atas agama yang lain. Maksudnya untuk menonjolkan agama ini, karena ini yang terakhir nih, syariat terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nanti akan kita bahas lagi satu persatu. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah wahdahu semata,
Tidak ada sekutu bagi Allah. Iqraran bihi. Iqrar itu betul-betul pengakuan. Ya, dengan persaksian tadi. Wa tauhida, dan betul-betul mentauhidkan Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dua, hamba dan apa? Rasul. Ini juga bagian dari akidah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba, tidak boleh disembah. Tapi satu sisi adalah rasul yang wajib kita taati. Karena taatnya kita kepada Rasul itu bentuk taat kita kepada Allah. Ya, karena digabungkan wa atiullaha wa atiu Rasul. Lihat, diulang dua oleh Allah. Atiullaha, atiur Rasul. Tapi ketika ulil amri tidak disebut ati ya. Wa ulil amri minkum. Ya, nantilah ada bahasnya, ada waktunya bahas ulil apa? Ulil amri. Ntar gelojotan lagi nanti bahas ulil amri. Ya kalau secara bahasa ulil amri bisa kita katakan ulil amri karena dia pemimpin yang mengatur. Tapi secara syariat lebih sempit nanti pembahasannya. Bersyarat sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya jangan main globalin saja. Yang penting ulil amri taat mutlak dan seterusnya. Ya ini salah kaprah di dalam memahami apa? Ulil amri. Ya, bahkan secara fitrah kadang antum menolak, kita sendiri menolak. Misalkan ada kebijakan pemerintah nih gak sesuai, ya masa kita harus taat kan gitu kan? Ya, ada nggak hati kecil antum gitu, seketik gitu, ketika melihat kebijakan ya pemimpin tapi ternyata tidak apa? Tidak sesuai, baik dengan tidak sesuai secara akal, secara syariat, ya pasti apa? Ada rasa melawan. Gitu. Makanya perlu didudukan masailnya. Ya, bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan siapa itu ulil amri dan bagaimana kita bersikap. Ya, tentunya semuanya sekali lagi dibarengi dengan ilmu. Karena tadi sekali lagi dinil haq atau bil huda wa dinil haq. Ini patokan kita, kaidah kita. Bahwasanya beragama itu dengan ilmu dan juga amal hak, amal yang saleh. Syarah. Alhamdulillahi ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalamin la yubda'u fihi bihamdillah wassalati alayya fahu abtar mamhukun al-barakah warada mithlu dhalik fil basmalah. Alhamdulillah. Sekarang beliau ingin menjelaskan ada riwayat dari Nabi SAW bahwasanya Nabi berkata, setiap ucapan yang tidak dimulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi maka dia terputus. Abtar juga sama, terputus, dicabut barokahnya. Begitu juga datang dalam riwayat pakai bismillah. Barang siapa yang memulai tanpa bismillah maka dicabut apa ya? Barokahnya. Walaupun ternyata hadisnya apa? Lemah. Hadisnya apa? Lemah. Ya, tapi kalau yang menganggap dengan kumpulnya beberapa riwayat akhirnya naik menjadi apa? Hasan, ya makanya disunahkan ketika memulai apapun, ya misalkan pengajian atau taklim dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, walihada jama'al mu'allifu bainahuma. Oleh karena itu penulis mengumpulkan antara kedua ini, yaitu bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Karena ada hadis yang mengatakan kalau tidak mulai dengan bismillah, tidak mulai dengan alhamdulillah, maka tercabut barokahnya. Ya, tercabut apa? Barokahnya. Amalan birriwayatain, karena beliau mengamalkan dua riwayat ini. Wala ta'arudha bainahuma, dan tidak ada kontradiksi antara bismillah dengan hamdalah. Fa innal ibtida'a qismani, karena permulaan itu ada dua model, hakikiyun wa idhafiyun. Hakiki betul-betul yang pertama, kalau idhafi ditinjau dari yang lain. Ini kan ada dua hadis nih ya. Barang siapa yang memulai sesuatu tidak dengan bismillah, maka dia dicabut barokahnya. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, barang siapa yang tidak memulai sesuatu dengan memuji Allah dan bersalawat, dicabut barokah. Ini bilang pertama, ini bilang pertama. Kontradiksi enggak? Kontradiksi. Mafhum? Ya, tapi kata Syekhul Islam, kata Khalil Harras tidak ada kontradiksi. Kenapa? Karena permulaan itu ada dua model. Permulaan hakiki dan idhafi. Apa hakiki? Betul-betul pertama. Apa itu idhafi? Ditinjau dari yang lain.
Misalkan gini, Hiro anak yang pertama setelah ASKI. Itu juga disebutnya pertama, tapi apa? Ditinjau dari yang lain. Misalkan Bang Malik punya anak pertama namanya siapa? ASKI. Berarti ASKI ini betul-betul anak pertama namanya hakiki. Terus ada kalimat kedua, Hiro anak pertama dari Bang Malik setelah si ASKI. Ya, pertama juga, tapi setelah yang duluan. Namanya idofi kalau itu. Namanya idofi itu penyandaran. Misalkan Usama juga anak kedua kan? Ya. Abu Usama Adam punya anak yang pertama namanya Umama. Itu. Berarti Umama ini hakiki atau idofi? Hakiki. Usama anak pertama setelah Umama. Itu ya para ulama mengkompromikan. Itu namanya kompromi. Ya, seakan-akan ada kontradiksi, tapi setelah dipikir lebih matang ternyata tidak ada kontradiksi. Ya, misalkan tentang memegang kemaluan, batal wudu atau tidak? Hadis yang pertama bilangnya apa? Batal. Hadis yang kedua bilangnya apa? Tidak. Ya, terus sikap kita gimana? Ya, nanti ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan yang paling sahih hadis yang bilang batal, yang ini gak sahih. Berarti dia hanya mengamalkan yang ini. Yang lain bilang enggak, yang sahih yang ini kurang sahih. Berarti dia hanya mengamalkan yang ini. Ada lagi ulama datang, dua-duanya sahih, tapi dikompromikan. Bagaimana cara komprominya? Kalau megangnya pakai syahwat kata dia. Ya, berarti batal. Tapi cuma kayak garuk-garuk doang gatel kan? Enggak batal. Ini namanya kompromi. Nah, tidak ada dua hadis. Kalau di awal enggak baca bismillah, dicabut barokah. Kalau di awal nggak bilang alhamdulillah dan salawat kepada Nabi, dicabut barokah. Kira-kira yang mana yang benar? Karena dua-duanya sama-sama kuat misalkan, akhirnya diamalkan dua-duanya, tapi perlu dikompromikan. Makanya jawabannya, ya permulaan itu ada dua model, hakiki dan apa? Idafi. Hakiki itu apa? Betul-betul pertama. Ya, misalkan kayak gini aja, orang usahakan kadang usaha pertama gagal, usaha kedua begini, usaha begini. Ya, misalkan ini usaha yang keberapa Pak? Ini usaha yang pertama sih setelah gagal. Padahal usaha yang pertamanya mungkin apa gitu, yang kedua apa, tapi yang kedua ini dibilang yang pertama, tapi setelah apa? Gagal. Atau setelah tsunami, atau setelah bangkrut dan seterusnya. Itu pun disebut pertama, tapi pertama yang idofi. Paham ya? Ya, atau misalkan ini juga anak pertama dari yang kedua, misalkan. Ya itu namanya apa? Idofi juga bisa. Karena yang dari yang pertama dia udah punya anak satu misalkan. Ya, ini juga yang pertama padahal yang kedua. Tapi yang pertama dari yang kedua. Paham ya? Antara idofi dengan hakiki. Dan ini nggak bohong kan? Nggak bohong kan? Ya emang begitu kondisinya. Cuma perlu diikat yang bagaimana gitu. Jangan mutlak. Kalau mutlak namanya hakiki. Misalkan ini anak saya yang pertama, nah ini hakiki. Tapi dia bilang ini juga anak saya yang pertama, tapi ada gini-gini. Nah itu namanya idofi. Itu namanya apa? Sama nanti bid'ah juga ada dua. Bid'ah yang betul-betul hakiki sama bid'ah yang apa? Idofi. Kapan dikatakan idofi? Ada dalilnya. Cuma dia prakteknya salah. Kalau yang hakiki yang betul-betul memang nggak ada dalilnya, nggak ada tuntunannya, itu disebut dengan bid'ah yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini bisa dipahami? Gampang atau susah? Ya kebanyakan ini ya masih banyakkan faedah ininya ya, faedah bahasa. Insyaallah. Bersabar saja belajar apa? Akidah wasitiyah. Soalnya nanti bagusnya nanti pas penjabaran sifat-sifat Allah itu banyak maklumat yang bisa kita petik yang sangat berguna insyaallah ta'ala. Terutama buat pengenalan kita kepada Allah yang lebih dalam. Bukan sekedar tahu nama sifat tapi betul-betul merasapi maksud dari sifat ini apa. Maksud dari ya sifat dzatiyah, sifat fi'liyah itu apa. Ya, jadi insyaallah ta'ala lebih dalam kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ya di bawah naungan Al-Quran dan hadis serta pemahaman salaf.
Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tafadhol. Ayo, ada yang bertanya? Kira nanya? Enggak ada ya? Khair insyaallah. Yang lain? Betul Bapak-bapak? Intinya kita sedikit simpulkan, Ar-Rahman Ar-Rahim, intinya Ar-Rahman itu lebih apa? Luas. Kalau Rahim lebih apa? Khusus. Khususnya untuk siapa? Orang-orang yang beriman, enggak lebih sudah. Itu aja. Kemudian pembahasan kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim badal atau sifat. Ada yang bilang badal, ada yang bilang apa? Sifat. Yang bilang badal, ya Rahman nama, Rahim nama, Allah nama, semuanya itu ya kembali kepada satu zat, yaitu Allah. Sedangkan yang bilang naat enggak, di setiap nama mengandung apa? Sifat. Kemudian tadi tentang hadis yang tidak memulai dengan alhamdulillah dan salawat akan dicabut barokahnya. Yang tidak memulai dengan bismillah akan dicabut apa ya? Barokah. Kemudian kok kontradiksi? Ya kata Syekhul Islam, ya kata Khalil Harras tidak ada kontradiksi. Karena yang namanya pertama itu ada berapa model? 2. Imma hakiki atau apa? Idhafi. Kalau hakiki apa? Betul-betul pertama. Tapi kalau idhafi yang pertama juga, tapi setelah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau terikat dengan yang lainnya. Sudah ya? Apa nih ya? Iya gitu. Misalkan, ya ini istri saya yang ke-1, ya padahal yang kedua setelah kematian yang pertama, misalnya. Itu pun disebut yang pertama, tapi idhafi atau hakiki? Idhafi. Ini mobil saya nih yang pertama nih. Setelah pindah di sini. Padahal di sono mobilnya mah banyak. Nah, itu namanya idhafi. Allah a'lam bishawab. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.